sombong sekali. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita kembali. Apa yang mau kita sombongkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, kita berbicara tentang tantangan 1442 Hijriah. Tantangan apa yang kita hadapi? Dampak global. Sekarang China masih punya militer. Ketika ekonominya hancur dan diancam oleh desakan dari berbagai negara dunia agar China mengganti rugi akibat pandemi global yang ditimbulkannya, China panik, kalah. Satu-satunya andalan China hari ini, karena pertaniannya sudah gagal, Pak. 2 kali pertanian China gagal, sehingga Xi Jinping dengan resmi mengumumkan setiap gubernur yang gagal mengembalikan pertanian dipecat. Dipaksa seluruh gubernur seluruh provinsi-provinsi seluruh daratan rakyat Republik Rakyat Tiongkok itu wajib mengembalikan perekonomian, khususnya di bidang biji-bijian, tanam-tanaman pokok, beras, gandum dan sebagainya. Kalau gagal, gubernurnya dipecat. Gubernur Xi Jinping juga mengumumkan wajib setiap rakyat punya stok makanan 6 sampai 1 tahun dalam rumahnya. Orang gimana menyetok makanan? Rumahnya pun dah hilang, persawahannya habis, perkebunnya amblas, ditambah serangan miliaran belalang yang menghabisi pertanian mereka. Oi, kalau Bapak Ibu melihat, saya benar-benar memanfaatkan betul jet ini, Pak, dalam mengikuti berita. Tanyakan kepada tim saya yang mengikuti perjalanan saya. Hampir 24 jam ya, selama saya masih bangun dan siaga, saya mengikuti terus perkembangan berita. Saya ikuti terus perkembangan berita-berita dunia dari berbagai sumber yang benar. Wahai Bapak Ibu yang kami muliakan, kami dengar dunia seperti diambang kiamat sekarang, menuju kepada kehancuran ekonomi global. Kelaparan akan menjadi ancaman nyata bagi kita semua. Dan yang paling panik adalah negara-negara yang mengandalkan kepada produksi, ya, yang mengandalkan kepada industri, yang mengandalkan kepada pabrik-pabrik, yang mengandalkan kepada otomotif, yang mengandalkan kepada teknologi, yang mengandalkan ekonominya kepada perdagangan, seperti Singapura. Lihat Singapura, Pak, sudah duluan kolaps. Malaysia yang berkepanjangan dalam lockdown dan ekonomi mereka bersandar kepada perdagangan. Lihat apa yang sedang dialami oleh tetangga kita tercinta, Malaysia. Semoga Allah angkat musibah ini dari mereka dan dari kita semua. Lihat negara-negara seluruh dunia hari ini sedang merintih. Wahai Bapak Ibu, tantangan kita 1442 Hijriah ini, 1, kelaparan global. Ini tantangan pertama. Sehingga para pengamat dan ahli, bahkan Pak Jokowi, menunjuk Prabowo untuk bertanggung jawab tentang masalah, diminta sebagai penanggung jawab pimpinan dan kepala tentang masalah penanggulangan masalah pakan ke depan. Apa bencana terbesar yang akan kita hadapi tahun depan? Kelaparan global. Dan ini sudah diberitakan oleh Global News, diberitakan oleh Epoch Times News. Mereka memberitakan dalam waktu yang tak lama lagi dunia akan mengalami bencana kelaparan global. Maka saya menghimbau kepada seluruh jemaah di masjid ini, kasih tahu juga lagi jemaah yang lainnya nggak sempat datang, tolong kalau bisa, kalau dapat, stoklah di rumah masing-masing biji-bijian yang menjadi makanan pokok kita, Pak. Terserah berbentuk beras kah atau berbentuk padi, stoklah itu. Bapak stok, umpamanya ambil 1 ton beras, stok di satu rumah, nanti dipakai, mana yang paling lama dipakai untuk dimasak, ya. Kemudian yang baru datangkan lagi, stok terus. Yang paling bagus adalah masih dalam berbentuk padi. Kalau mau mendengarkan nasihat, bagus sekali. Yang punya lahan, tolong ditanami. Sekarang Xi Jinping juga menganjurkan dan memerintahkan, bukan anjuran ya, perintah. Setiap rakyat yang punya perkebunan, apapun perkebunannya, gagalkan perkebunan itu wajib ditanam sawah, ya, padi, tanam padi. Karena ke depan ancaman yang paling besar untuk seluruh dunia adalah kelangkaan pakan. Kalau dapat Bapak siapkanlah itu.
manfaatkan terus untuk makan, untuk acara-acara ya. Ambil yang lama, datangkan stok yang baru mumpung masih ada. Indonesia mengandalkan ke depan impor-impor, tipis harapan. Tantangan pertama kita. Tantangan kedua yang akan kita hadapi, jadi kalau ada penyalahan, tolong mulai bercocok tanam. Jangan selalu ke arah sawit aja terus. Sawit itu nggak bisa dimakan Pak, di hari-hari genting sawit itu nggak bisa dimakan. Yang bisa kita makan adalah beras. Sediakan lahan untuk kita, sediakan untuk keluarga kita bercocok tanam berupa sawah. Semoga nasihat ini berguna. Tantangan kita kedua ini adalah perang secara global. Perang senjata. Orang lapar, suasana perang. Nggak mampu kita bayangkan betapa susahnya ekonomi Pak ya. Otomatis ekonomi dalam keadaan terjepit. Bismillah, Nabi mengatakan di akhir zaman kalian akan merasakan gaji yang banyak, duit yang banyak, tapi tak mampu membeli makanan. Gaji banyak, duit banyak, sawit harganya mahal, anggaplah sampai 2.000, 3.000 1 kilo, tapi beras yang dibeli nggak ada. Kalau ada berasnya pasti mahal harganya selangit, dan itu menjadikan duit tidak ada harganya. Gaji 10 juta, 20 juta, makanan yang mau dibeli nggak ada. Di Amerika saja sudah mulai orang menjarah Pak, menjarah, mal-mal dijarah, supermarket dijarah. Kenapa demikian? Mulai lapar. Ketika lapar orang gelap mata dan orang tidak peduli. Apa kata Rasulullah? Di akhir zaman tetangga akan mendatangi tetangga, merampok makanan yang ada di tetangga sampai membunuh tetangganya sendiri. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Suasana lapar menjadikan tetangga rela membunuh tetangganya sendiri yang padahal dulu adalah kawan permainannya, sahabatnya, tapi karena lapar dia akan bunuh tetangganya. Dalam kondisi kelaparan itu, kata Rasulullah, orang-orang beriman melewati kuburan. Apa kata orang beriman? Kalaulah saya yang menghuni dalam kuburan itu, alangkah ringannya hidup ini. Saking beratnya beban hidup di atas tanah, mereka berharap kalau dia yang di dalam tanah. Ini orang beriman loh Pak, lewat kuburan dia berharap kalau dia mati saat itu. Tapi kan orang beriman tahu minta mati apalagi bunuh diri haram hukumnya. Orang beriman tahu itu, maka mereka tidak akan mau minta mati, tapi hidup terasa berat. Inilah dia yang akan kita tanggung 1442 Hijriah ini. Kelaparan global, perang global. Kalau masalah perang, sesuatu yang paling benci dan paling kita takuti seluruhnya terjadi. Saya paling benci. Wallahi demi Allah Bapak Ibu, kalau boleh kita terjadi perang, lari kita ke hutan, itu lebih baik. Bawa keluarga lari ke hutan, bertahan hidup dengan cara kita, karena peperangan itu menghancurkan segala-galanya, memisahkan keluarga, memporak-porandakan usaha, menghancurkan segala sendi-sendi kehidupan. Apa yang diinginkan dari perang? Awas, sebagian anak muda ada berpikiran singkat, kapan kita perang nih, kapan kita perang. Memang mau didapat apa dari perang? Tapi tidak perlu kita minta membuat Nabi di akhir zaman bumi dipenuhi dengan peperangan. Wa kathural haraj, wa kathural haraj, wa kathural haraj. Pada masa itu kata Rasulullah, sangat banyak pembantaian, pembunuhan, kematian karena orang perang. Amerika sekarang sudah menyebarkan kapal-kapal induknya persiapan perang melawan China, perang melawan Turki, perang melawan Rusia. China bersiap-siap perang melawan India, siap-siap perang melawan Taiwan, siap-siap perang melawan Filipina, melawan Vietnam, melawan Jepang. Bahkan Indonesia sekarang ini yang sebenarnya tidak ingin terlibat sama sekali, ingin menjadi peacemaker, kalau bisa menjadi sang pembuat kedamaian. Mau tidak mau Indonesia dipaksa sekarang untuk mempersiapkan alutsistanya yang andal karena mempertahankan kedaulatan dan kehormatan bangsa dan negara ini. Indonesia sekarang tahun 2020, pemerintah RI dengan resmi menerbitkan atlas baru, dan Laut Cina Selatan mereka ganti namanya dengan Laut Natuna Utara, menandakan bahwa itu adalah milik Indonesia, sementara Cina mengklaim itu milik mereka. 85% Laut Cina Selatan diklaim oleh Cina itu adalah kawasan kami. Sakit hatilah Vietnam, sakit hatilah Filipina, sakit hatilah Jepang, sakit hati Malaysia.
Brunei Darussalam, sakit hati negara-negara bertetangga yang mempunyai hak wilayah daripada laut itu. Dan menurut undang-undang internasional, itulah laut zona milik internasional, zona bebas. Cina mengklaim milik kami. Maka Cina dengan ini sebenarnya sedang menyulut api peperangan Perang Dunia Ketiga. Di sebelah timur sana, peperangan sedang menuju kepada gerbang yang paling besar. Turki perang melawan Yunani. Yunani didukung dan dengan senjata, dengan kapal induk dari Prancis. Amerika juga sudah mengantalkan kapal induknya untuk ikut meroyok Turki. Mesir juga persiapan perang. Mesir persiapan perang di Libya. Ibarat perang. Rusia akan menjadi salah satu negara penentu Perang Dunia Ketiga ke depan. Apa yang mau kita katakan, Pak? Kita tidak bisa berbicara apa-apa. Betulkah perang akan terjadi? Kalau kita berharapnya jangan pernah. Tapi tantangan 1442 Hijriah ini adalah kita akan menyaksikan. Kalaupun kita tidak ikut perang, amin. Semoga Indonesia tidak pernah perang. Amin.